mahasiswa akan menuntut Prabowo untuk juga diturunkan. Kira-kira begitu, Pak Cak Salamet. Ya, Bang Cucu Purwantoro. Jadi ini kan sebetulnya persoalannya serius karena persoalannya sambung sinambung ya, yang tidak bisa dipisahkan antara warisan persoalan yang yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian memunculkan deretan persoalan-persoalan korupsi dan penegakan atas persoalan korupsi itu juga menyisakan persoalan terkait dengan seberapa jauh sebetulnya komitmen untuk bisa menegakkan korupsi itu benar-benar serius dengan adanya political will yang kuat. Ya, Dan ini menjadi sebuah challenge dari Prabowo Subianto. Nah, pertanyaan krusialnya adalah apa yang penting diperhatikan dan dikawal oleh civil society sebagai bentuk tanggung jawab kontrol dengan sulit kita memberikan satu harapan mekanisme parlemen, mekanisme judicial review, legislative review, apalagi executive review. review, karena ini semuanya adalah realitas dari kenyataan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Apa yang penting diketahui oleh publik sebagai bentuk kontrol sosial civil society, Bang Cucu Purwantoro? Iya, sebetulnya kalau menurut saya, kalau secara normal, secara wajar, seharusnya DPR itu secara maksimal memerankan perannya, begitu ya, sebagai lembaga ya kontrol, lembaga ya apa namanya pengawas kepada eksekutif itu sendiri, di mana di dalamnya sekarang ada Prabowo Subianto. Makanya harapan masyarakat, harapan publik itu sampai sejauh mana ya eh, peran serta atau artinya giginya gitu kira-kira gitu ya si DPR eksekutif terutama presiden. Ya, kita lihat seperti itu. Sekarang ini kan bercampur aduk nih eh, Mas Slamet, ya Cak Slamet ya. Campur aduk kenapa saya katakan campur aduk ya? Baru 2 hari 3 hari yang lalu itu kan sebagai contoh eh, badan atau lembaga danantara itu kan termasuk lembaga eksekutif juga kan gitu kira-kira. Bukan lembaga legislatif atau apalagi yudikatif. Itu kan orang-orangnya pimpinan-pimpinan juga malah pimpinan tertingginya juga dari eksekutif ya kan sebagai kepala apa namanya eh, apa dia sekarang jabatannya apa tuh namanya Pak Cak CEO, si CEO. CEO salah satu ya CEO ya itu salah satu. Mm-mm. Oh, Menteri Investasi. Nah, Iya, Ruslan Ruslani. Ruslan Ruslan itu sebagai Menteri Investasi dan wakilnya Doni Aksara itu wakil Menteri BUMN eksekutifnya. Kan begitu. Nah, sekarang jabatan yang sekarang yang baru ada COO. Nah, ini waduh nggak pernah nemu nih orang-orang eksekutif juga diletakkan sebagai sebagai posisi strategis pimpinan pimpinan lembaga negara yang mengumpulkan uang bisa nantinya diharapkan sampai mencapai sekitar 2.000 triliun seperti itu. Nah, jadi ini udah amburadul betul. Oleh karenanya, menurut saya sampai jangan jangka waktu terpendek yaitu kira-kira 3 bulan ke depan berarti totali ya Presiden Presiden Prabowo sudah memimpin eksekutif ini 6 bulan kira-kira begitu. Kalau 6 bulan tidak terjadi apa-apa, terjadi perubahan atau katakanlah orang-orang atau anggota anggota kabinet yang kita sebutlah itu adalah juga semacam ya saya sebutnya residu ya ya katakanlah sesuatu yang menyimpan kotor ya pada waktu eranya Jokowi dan masih dipakai juga sampai saat ini anggota kabinetnya ada hitungannya kira-kira 10 sampai 12 orang. Itu juga tidak diapa-apakan, belum diambil sikap tindakan yang tegas oleh Prabowo, maka jangan harap bahwa Presiden Prabowo akan berubah lebih baik ya dari Joko Widodo. Malah bisa kemungkinan akan lebih buruk ya, akan lebih menjadi bencana buat masyarakat Indonesia kalau tidak ada perubahan apapun. Begitu Cak Slamet kira-kira. Ya, terima kasih Bang Cucu Purwantoro atas perspektifnya. Saya kira
keberadaan mujahid-mujahid hukum ini penting untuk terus memberikan perhatian ya, terutama memberikan rekomendasi bagaimana advokasi di bidang hukum ini dilakukan, baik litigasi maupun non litigasi ya, karena ini bagian dari hal yang sangat penting kalau kita bicara masalah penegakan hukum maupun proses pembentukan hukum yang dibentuk, yang modus operandinya sangat diduga kuat sebagai bentuk bagaimana menciptakan kondisi sistem ini sebagai sebuah lahan penggarongan bagi para penciar politik ya. Betul. Setuju. Bagaimana ilustrasi mengenai pendekatan teori kleptokrasi ya. Kleptokrasi ya. Lakukan dan dikelola oleh orang-orang yang berburu rente politik yang menjadi logistik budgeting dalam konteks pengelolaan keuangan negara, dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara itu sebagai aset yang digunakan untuk memperbanyak logistik investasi politik menuju kontestasi politik 2029. Kira-kira begitu. Ada satu ungkapan yang simpel saja, ungkapan dari masyarakat, yang sering disebutkan dalam masyarakat, yaitu bagaimana kita ingin membersihkan suatu tempat atau ruangan atau apapun begitu dengan sapu yang kotor, sebetulnya itu. Nah, saya kan menganggap orang-orang yang terlibat di dalam apakah kabinetnya Prabowo, kemudian Danantara, lembaga Danantara, itu kan orang-orang yang kebanyakan ya, sorry deh, mohon maaf, ya terlibat dengan masa lalu, masa kabinetnya Jokowi. Saya menganggap begitu, seperti itu. Mereka itu tidak bersih. Begitu. Ya. Ustaz. Terima kasih Bang Juju Purwantoro. Kita beralih ke golongan muda atau milenial sebagai pegiat sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Khairuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, respon terhadap berbagai kebijakan kekinian yang dilakukan oleh Prabowo di tengah derasnya korupsi yang muncul silih berganti, bahkan sudah didokumentasikan dalam bentuk klasemen Liga Korupsi di Indonesia, sehingga tercatat 11 mega korupsi dalam klasemen Liga Korupsi di Indonesia. Itu tentu menyisakan pertanyaan, seberapa respon kaula muda terutama mahasiswa melihat realitas politik yang penuh dengan tampilan rezim maupun sistem yang korup ini, dan kabar-kabarnya ada sebuah penyikapan ke depan dalam jangka waktu yang tidak lama akan ada aksi besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa. Dan seperti apa sih sebetulnya kelompok muda atau mahasiswa-mahasiswa itu melihat realitas persoalan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang semakin sangat jauh dari keinginan memenuhi aspirasi rakyat, terutama untuk adanya sebuah kebijakan yang ada benar-benar progres untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau melihat berbagai potensi kebijakan itu berkelindan dengan potensi korupsi, Bang Khairuddin. Ya, baik. Selamat ya. Kalau kita melihatnya, Indonesia itu memang benar-benar gelap ya. Kalau melihat dari klasmen yang dibuat oleh netizen terkait korupsi yang semakin hari nilainya semakin fantastis. Terlebih terkait blending ataupun oplosan Pertamax ya. Pertamax adalah pertalite yang tidak ngantri. Ini kan luar biasa ya. Bahkan kemudian terjadi kasus banyak sekali mesin-mesin mobil atau motor yang mengalami kerusakan setelah diisi oleh Pertamax ya. Dan ini terjadi ternyata tidak hanya di tahun 2023, tapi dari tahun 2018 sampai 2023. Di tahun 2023 nilainya 193 triliun, hitungannya tinggal dikalikan 5 ya. Berarti hampir 1.000 triliun. Ini kan luar biasa. Dan kita tahu gaji dari Dirut Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan, itu kan luar biasa ya. Per bulan itu miliaran ya, sama seperti Ahok lah ya. Bahkan kemungkinan Ahok pun akan dipanggil oleh Kejaksaan Agung karena dia sebagai komisaris utama ketika peristiwa ini terjadi. Ya, dia kan menjabat Covid tahun 2019-an ya, sampai kemudian mengundurkan diri pas Pilpres 2024 karena beda pilihan. Ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat mahasiswa itu sebenarnya sudah gondok sekali ya, yang sudah lulus ya. Memang
kalau kita lihat mahasiswa ini memang bergeraknya ini kadang serampangan ya, kadang terhadap isu-isu yang langsung mengenai dirinya, misalkan UKT ataupun kebijakan-kebijakan akademik lainnya yang kemudian langsung mengenai dirinya atau kampusnya, biasanya bergeraknya cepat ya. Tapi kalau kemudian mengenai isu-isu yang kerakyatan, kadang memang butuh konsolidasi yang cukup lama. Karena apa? Karena kita lihat memang mahasiswa sekarang ini, yang di zaman saya masuk kuliah saja itu memang sudah sangat jarang ya mahasiswa yang kemudian membicarakan masalah politik, kemudian masalah kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan politik itu sudah sangat jarang. Apalagi dengan peraturan-peraturan dari Mendikti yang kemudian pada saat itu, tapi kalau saya dibatalkan ya, terkait kemudian kebijakan maksimal ya mahasiswa itu kuliah itu cuma 10 semester atau 5 tahun. Di periode sebelumnya kan 7 tahun ya ataupun 14 semester. Tapi kayaknya itu dibatalkan kebijakan itu, tidak jadi diterapkan. Karena saya sendiri akhirnya menjadi mahasiswa yang cukup lama lulusnya ya sampai akhir tahun